Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tugas-tugas di buku siswa di tema 1 subtema 3 di pembelajaran 4. Sekarang kita akan membahas di buku siswa kalian di halaman 160. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Paragraf kedua, konon pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Paragraf 3, ide pokoknya adalah kapal pinisi adalah kapal istimewa. Paragraf keempat, banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Paragraf 5, peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Paragraf 6, walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Paragraf ke-7, kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Untuk paragraf ke-8, ada beberapa jenis kapal pinisi, namun yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Untuk paragraf ke-9, kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut bayang antar pulau, namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Untuk paragraf ke-10, kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni Soshak. Sekarang kita ke halaman 163, mengamati sebuah gambar dan memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Untuk gambar yang pertama, ini adalah kita kasih tanda silang karena merupakan budaya hasil dari percampuran peleburan dan budaya dari luar negeri. Untuk gambar yang kedua, ini gambar Reok Ponorogo, kita kasih tanda centang karena budaya asli Indonesia. Kemudian gambar yang ketiga, ini adalah tari kecak, tadi termasuk hasil budaya asli Indonesia, kita kasih tanda centang. Untuk gambar keempat, ini adalah gambar barongsai, jadi termasuk hasil percampuran budaya, kita kasih tanda silang. Sekarang kita ke halaman 164, menghubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Nah, sekarang kita ke budaya daerah Pulau Sumatera. Nah, kalian bisa memperhatikan gambarnya. Silakan kalian perhatikan, ini adalah budaya daerah Pulau Sumatera. Kalian tinggal menarik garis budaya daerah yang termasuk di Pulau Sumatera. Gambar selanjutnya, ini adalah budaya daerah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, kalian tinggal menghubungkan garisnya seperti ini dan kalian silakan amati gambar berikut ini. Ini adalah budaya daerah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Gambar selanjutnya budaya daerah di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Kalian bisa amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah budaya daerah di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, dan kalian amati dan perhatikan garis yang terhubung antara gambar dengan Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Selanjutnya, budaya daerah di Pulau Irian dan Kepulauan Maluku. Kalian bisa amati gambar berikut ini. Nah, itu adalah garis yang terhubung antara gambar dengan Pulau Irian dan Kepulauan Maluku. Nah, itu adalah merupakan budaya daerahnya di Pulau Irian dan Kepulauan Maluku. Sekarang kita ke halaman 166. Ayo berlatih berdasarkan peta di atas. Kalian menyebutkan bandar-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nah, untuk provinsi yang pertama, NAD atau Nanggro Aceh Darussalam. Bandaranya ada Sultan Iskandar Muda, Tut Nyak, Pasikin, Maimun, Saleh, Malikus Saleh, Syekh Hamzah, Fanjuri, Tunku, Cut Ali, Lok Sukon.
Kemudian kedua sumut Sumatera Utara ada Kuala Namu, Polania, Aik Godang, Binaca, Ferdinand, Lumban, Tobing, Lasundre, Sisi Bisa, Toba Samosir, Silangit, Barita. Kemudian yang ketiga Sumbar berarti Sumatera Barat, ada Minangkabau International Airport, Pusako, Anak Nagari, Rokot. Kemudian yang keempat Riau, ada Bandara Sultan Syarif Qasim II, Japura, Sungai Pakning, Pasir Pengarayan, Minang Kampai. Kemudian yang kelima Kepri. Kemudian di Kepri ini ada Raja Haji Fisabilillah atau TJ Pinang, Bang Nadim atau Batam, Dabo, Ranai, Seibati, dan Matak. Kemudian di Jambi juga ada Depati Parbo, Muara Bungu. Di Sumsel, Sumatera Selatan, Sultan Mahmud Badarudin II, Atung Bungsu, Silam Pari, Dopo. Kemudian yang ke-8 Babel, ada Depati Amir, Pangkal Pinang. Kemudian Bengkulu ada Enggano dan Muko-Muko. Kemudian Lampung Pekon Serai. Kemudian di Banten ada Soekarno-Hatta. Kemudian di 12 ini Jakarta Halim Perdana Kusuma dan Pulau Panjang. Kemudian di Jawa Barat Hussein Sastrangara, Cakrabuana, Nusawiru, Cibiwiryu. Kemudian di Jateng Jawa Tengah ada Ahmad Yani. Kemudian di daerah istimewa Yogyakarta Adi Sucipto. Kemudian di Jawa Timur ada Juanda dan lain-lain. Kemudian di Bali ada Ngurah Rai. Kemudian ke-18 di NTB, di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada Bandara Lombok Praya, Perang Biji, dan lain-lain. Kemudian untuk yang nomor 19 Nusa Tenggara Timur ada El Tari, Fransa Leslega, Labuan Bajo, dan sebagainya. Kemudian 20 di Kalimantan Barat ada Supadio, Cilik Ribut, dan sebagainya. Kemudian di nomor 21 Kaltim Kalimantan Timur ada Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimarau, Datah Dawai, dan lain-lain. Kemudian nomor 22 Kalteng Kalimantan Tengah ada Iskandar, Tumbang Kuala Luhurun, dan lain-lain. Kemudian nomor 23 Kalimantan Selatan Samsudin Nur, Warukin, Bersujud, Stagen. Kemudian nomor 28 Kalut Kalimantan Utara, itu ada Juwata, Pulau Bunyu, Yufai, Semaring, Long Apung. Nomor 25 Sulawesi Barat, Sulbar, Bandar Udara Tampa Padang, Mamuju. Kemudian 26 Sulut ada Samratulangi. Kemudian di Sulteng Sulawesi Tengah Kasigujo, Gunjo. Kemudian Mutiara Sis Al Jufri, Upo Gugol, Talos. Kemudian 28 Sultra Sulawesi Tenggara ada PT Ambri, Matahura, Marango, Baluleu, Sugimanu. Kemudian 29 Sulawesi Selatan Sultan Hasanuddin, Andi Jema, Pongtiko, Arombala. Kemudian nomor 30 Gorontalo ada Bandar Udara Internasional Jalaluddin dan Gorontalo. Kemudian nomor 31 Maluku Utara ada Malamo, Gambar Malamo, GD, Kuabang, Mansatu. Kemudian di Provinsi Maluku ada Patimura, Amahai, Banda, Tugu, Dumatubun. Kemudian di Papua Barat ada Ambeso, Andi, Ayapasi, Babu, Bintuni, dan Matan, Tambuaya, Kebar, SD, Pulau Gak, Rendani, Teminahua, Nasio, Torea. Papua, Tani, Trans Kaiseko, Mopa, Apalam Sili, Arso, Manarena, Inditana, Ani. Sekarang kita ke halaman 167.
menyebutkan nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Pertama, Nangga Aja Darussalam, ada pelabuhan Doeng. Kalian bisa perhatikan ini. Kemudian Provinsi Sumut Utara ada pelabuhan Tanjung Balai, pelabuhan Kuala Tanjung. Kemudian Sumbar ada pelabuhan Teluk, Bayur, pelabuhan Muara, Padang. Kemudian di Riau ada pelabuhan Sungai Pakning. Kemudian di Kepulauan Riau ada pelabuhan Sekupang, pelabuhan Makassar. Kemudian di Provinsi Jambi ada pelabuhan Jambi. Kemudian di Sumsel ada pelabuhan Tanjung Api-Api. Kemudian di Babel ada pelabuhan Tanjung Pandan. Kemudian Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pelabuhan Bengkulu. Yang di Lampung ada pelabuhan Bakauheni. Kemudian di Banten ada pelabuhan Merak. Di Jakarta ada pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan Tanjung. Kemudian di Jabar ada pelabuhan Cirebon. Kemudian di Jateng ada pelabuhan Tanjung Emas. Kemudian di daerah istimewa Yogyakarta ada pelabuhan Tanjung Adikarto. Kemudian di Jatim ada pelabuhan Batu Gulu Kamal. Kemudian ada pelabuhan Emas, ada Tanjung Perak, dan lain-lain. Kemudian di Bali ada pelabuhan Gilimanuk, Padang Bay, Benoa, Celukan Bawang Amuk. Kemudian ada Nusa Penida. Kemudian Provinsi NTB ada Lembar, pelabuhan ASADP, Kayangan, dan lain-lain. Kemudian di NTT ada Waingapu, Sumba, pelabuhan Tenau, Pelabuhan Bung Karno, dan sebagainya. Untuk nomor 20 Kalbar ada Dwi Kora, Kalimantan Barat. Kemudian di Kaltim ada TPK Palaran, Samarinda, Semayang, Balikpapan. Kemudian di Kalteng ada Palangkaraya, Sampit, Kotim, Maengkobar, dan untuk di Kalsel ada Banjarmasin, Batu Licin, Satoi, dan sebagainya. Kemudian di Kalut ada Malundung, Tarakan. Kemudian di Sulbar ada Polewali, Sulawesi Barat. Kemudian ada Sulut, Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Kemudian Sulteng, Pelabuhan Pantoloan. Kemudian Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara. Buton, Sulawesi Tenggara. Kemudian Sulsel, Makassar, Tanjung Limit, Maluku, Belupa, dan kemudian di Gorontalo ada pelabuhan Gorontalo, pelabuhan Anggrek, dan Kuandang. Kemudian di Malut pelabuhan Ternate, Bulul, Daruba, Sanana, Tobelo, Labra, Pipi, Jailolo, Tuasio, dan lain. Kemudian di Maluku ada pelabuhan Yosudarso, kemudian Banda, Hulu, Wahai, dan di Papua Barat ada pelabuhan Sorong, Manokwari, Tapak, Kaimana, Bintuni, Tanduan, dan Siol. Untuk di Papua ada pelabuhan di Papre, Jayapura, Biak, Merauke, Pape, Agats, Pomako, dan sekarang kita ke halaman 168, mengamati perilaku orang-orang di sekitar. Kemudian tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, kalian bisa perhatikan untuk lokasi di sekolah, kegiatan pengambilan keputusannya bisa dengan ketua kelas atau pengurus kelas, bermusyawarah untuk menyusun tertib, dan bermusyawarah dalam menyusun kelompok, rapat yang diadakan oleh organisasi dalam sekolah, dan rapat membahas program dan kegiatan sekolah, penyelenggaraan sekolah, dan membentuk kepanitiaan, misalkan acara rekreasi dan lain-lain, dan penyelenggaraan diskusi, baik itu diskusi kelompok kelas maupun musyawarah guru, dan menyelesaikan masalah, dan musyawarah tentang pembangunan sekolah, komite sekolah dengan guru, dan musyawarah penentuan nilai minimal lulusan siswa kelas. Dan kalau di rumah, ada musyawarah dalam menentukan tugas masing-masing setiap anggota keluarga, musyawarah dalam membuat sebuah keputusan dalam keluarga, kemudian musyawarah dalam membuat kebijakan dalam rumah tangga, musyawarah dalam menentukan tempat
hiburan keluarga, musyawarah dalam menentukan barang yang harus dibeli, musyawarah dalam menentukan sekolah yang akan dipilih, dan sebagainya. Kemudian di masyarakat, pertama musyawarah menentukan ketua RT dan RW, musyawarah menentukan petugas dan ketua ronda, musyawarah membuat pelaksanaan kerja bakti, musyawarah tentang pembangunan jalan, dan musyawarah-musyawarah lainnya. Kemudian bangsa dan negara, yang pertama musyawarah dalam sidang MPR, musyawarah dalam rapat anggota DPR, Pilpres, Pilkada, dan Pileg, dan musyawarah tentang pembangunan nasional Indonesia, dan keputusan bersama, dan sebagainya. Dan kita ke halaman 169, merenungkan dan memberikan tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan sikap orang-orang di sekitarmu. Nah, untuk ini hanya sekedar contoh, nanti tergantung kalian masing-masing. Untuk kesenian seni tari, kondisinya peduli. Untuk seni musik peduli, kemudian seni rupa peduli, atau kurang peduli juga bisa, tergantung dari kondisi di sekitarmu. Kemudian seni drama atau pertunjukan peduli, seni sastra kurang peduli. Nah, itu anak-anak pembahasan di buku siswa tema 1 subtematika pembelajaran 4. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, sampai jumpa.